Yo yo yo, kumpul lagi di channel YouTube Film and Story, tempat kumpulnya channel film dan cerita anak negeri. Sahabat Film and Story, sebagai negara yang sangat tertutup, Korea Utara menerapkan sejumlah aturan ketat yang cukup aneh. Negara yang dibentuk tepat setelah Perang Dunia II ini berpenduduk sekitar 25 juta orang dan telah diperintah 3 pria dari keluarga yang sama sejak 1948. Kim Il-sung adalah pemimpin pertama Korea Utara hingga ia meninggal pada 1994. Kekuasaan lalu beralih ke Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Meski pemimpin telah berganti, beberapa aturan aneh Korea Utara tetap tidak berubah, seperti larangan mengkonsumsi Coca-Cola dan hukuman berat jika melipat koran. Berikut beberapa peraturan dan hal-hal aneh yang hanya ada di Korea Utara. Sebelum kita mengulas ceritanya, jangan lupa support channel YouTube Film and Story dengan like, komen, dan subscribe. Yang pertama, hukuman 3 generasi. Salah satu hukuman terberat di Korea Utara, jika satu orang melakukan kejahatan dan dijebloskan ke penjara, keluarganya juga akan dipenjara bersama dirinya. Aturan ini dipercaya sudah ada sejak 1980-an dengan tujuan untuk menghilangkan benih perkembangan musuh. Jangan sekali-kali membuat kesalahan jika tinggal di Korea Utara ya. Kasihan anak cucu kita nanti yang berbuat salah kakeknya, yang nanggung sampai cucunya. Yang kedua, akses internet sangat dibatasi di Korea Utara. Korea Utara memiliki akses internet, tapi kurang dari 1% populasi yang bisa menggunakannya. Hanya para pemimpin politik, mahasiswa di universitas elit, dan sangat sedikit lainnya yang bisa mengakses internet. Sebaliknya, penduduk setempat bisa menggunakan internet yang disebut Kwangmyong dengan 1.000 sampai 5.500 situs web di dalamnya. Tapi, akses ke situs internasional diblokir. Meski penggunaan internet gratis, tapi harga komputer di Korea Utara konon setara dengan 3G 3 bulan di sana. Wow, mahal sekali ya sahabat. Yang ketiga, dilarang meninggalkan Korea Utara tanpa izin. Siapapun yang tinggal di Korea Utara dan ingin berlibur ke luar negeri atau pergi bersama harus mendapat izin dari pemerintah. Tapi itu tidak menghentikan banyak warganya yang hengkang menuju camp yang aman di Korea Selatan. Namun area perbatasan dijaga militer dan dipenuhi ranjau, sehingga hampir mustahil melarikan diri dari Korea Utara. Orang-orang lainnya coba melarikan diri ke Cina, tetapi siapapun yang tertangkap di sana dianggap sebagai imigran gelap dan segera dideportasi. Kontrol perbatasan yang ketat di Korea Utara membuat warganya sangat sulit meninggalkan negara itu. Siapapun yang tertangkap dapat dikirim ke kamp kerja paksa atau bahkan dieksekusi mati. Gimana sahabat? Masih belum bersyukur tinggal di Indonesia? Atau udah yakin mau jadi warga Kim Jong-un? Yang keempat, agama dan larangan Alkitab serta Al-Quran di Korea Utara. Korea Utara secara resmi mengizinkan kebebasan beragama, tetapi dalam prakteknya sangat berbeda. Faktanya, kepemilikan Al-Quran dan Alkitab dianggap ilegal karena umat Muslim dan Kristiani tidak benar-benar diterima. Bahkan siapapun yang mempraktekkan agama Muslim dan Kristen akan ditangkap dan dijebloskan ke camp untuk melakukan kerja paksa. Ideologi resmi bangsa Korea Utara adalah Juche, yang berakar dari marxisme dan nasionalisme Korea. Wih, beda sekali ya dengan Indonesia, yang sangat menghormati kebebasan warganya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Jangan lupa berdoa dan bersyukur ya sahabat. Yang kelima, dilarang melakukan panggilan telepon internasional. Korea Utara memiliki layanan telepon yang melayani sekitar 3 juta orang, tapi melarang warganya melakukan panggilan telepon ke luar negeri. Siapapun yang ketahuan melanggarnya akan dieksekusi.
Contohnya, seorang pria pada 2007 pernah melakukan panggilan telepon internasional dan diketahui oleh pihak intelijen Korea Utara. Sampai akhirnya pria tersebut dihukum mati. Wah, wah, wah. Kita yang sudah bebas mau telepon kemana aja, jangan pernah menyalahgunakan fasilitas yang diberi ke kita ya sahabat. Misalnya, nyinyirin kegiatan orang lain. Kalau di Korea Utara, sudah hilang tuh besoknya. Yang keenam, aturan menyetir. Coba perhatikan rekaman di jalan raya Korea Utara. Sebagian besar jalan itu kosong melompong. Itu karena hanya pejabat pemerintah laki-laki yang boleh mengemudi. Sehingga diperkirakan kepemilikan mobil di Korea Utara rata-rata hanya 1/100 orang. Kebalikan di Indonesia ya. Di Indonesia malah jalan rayanya yang nggak kelihatan karena lebih banyak kendaraan daripada jalannya. Yang ketujuh, dilarang senyum dan minum miras pada tanggal 8 Juli. 8 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional untuk mengenang Bapak pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, yang wafat pada 1994. Itu berarti di tanggal 8 Juli, setiap tahunnya warga tidak boleh senyum atau berbicara keras karena dianggap tidak sopan kepada mantan petinggi negara. Kegiatan orang-orang juga dibatasi, termasuk konsumsi minuman keras. Yang hobinya senyum-senyum sendiri, jangan senyum dulu ya di tanggal 8 Juli jika tinggal di Korea Utara. Yang kedelapan, dilarang tidur saat rapat. Tertidur saat rapat di Korea Utara bisa berujung masalah besar. Pada tahun 2015, Menteri Pertahanan Korea Utara dieksekusi secara terbuka dengan senjata api karena tertidur dalam salah satu acara Kim Jong-un. Wah, gimana kalau anggota DPR kita jika ada rapat dihadiri oleh Kim Jong-un aja? Jadi, kalau ada yang sampai ketiduran, sudahlah. Yang kesembilan, harus memilih saat pemilu. Pemilihan umum di Korea Utara dilakukan setiap orang yang berusia 17 tahun ke atas. Namun, kertas suara hanya memiliki satu nama di dalamnya. Warga tidak perlu mencentang kotak atau mengisi apapun. Cukup mengambil selembar kertas itu, lalu memasukkannya lagi ke kotak suara. Bagi siapa saja yang tidak memilih saat pemilu, maka akan menerima sanksi kerja paksa. Hayo, masih berani golput jika tinggal di Korea Utara? Yang ke-10, ganja dilegalkan dan adalah hal lumrah membeli dan merokok ganja di tempat umum atau pribadi. Tidak ada undang-undang yang menghukum pedagang serta konsumen ganja. Yang di beberapa negara lainnya adalah hal yang ilegal. Tetap say no to drug ya sahabat. Yang terakhir, siaran TV dikendalikan pemerintah. Laporan mengklaim bahwa warga Korea Utara hanya dapat menonton 3 saluran TV yang semuanya dikendalikan pemerintah. Siapapun yang ketahuan menonton siaran asing akan dihukum berat. Artinya, penduduk setempat mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang apa yang terjadi di luar Korea Utara. Sahabat Film and Story, sangat banyak aturan-aturan yang membatasi pergerakan manusia jika tinggal di negara Korea Utara. Kita sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia sangat bersyukur karena lebih banyak diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan lupa bersyukur ya sahabat. Next, mau cerita negara mana lagi ya? Jangan lupa like dan komen di bawah.